Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa semester 5 pemasaran, kita sudah masuk kepada bab 6 ya, menganalisis pasar konsumen. Jadi kita di bab ini akan menganalisis bagaimana sih karakteristik konsumen mempengaruhi perilaku pembeli. Lalu kita membahas tentang proses psikologisnya juga. Kemudian bagaimana juga konsumen membuat keputusan untuk membeli dan bagaimana pemasar menganalisis pengambilan keputusan konsumen. Nah, baik, tujuan pemasaran ini kan adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran dengan cara yang lebih baik daripada para pesaing. Nah, pemasar ini selalu mencari kemunculan tren pelanggan yang menunjukkan peluang pemasaran baru. Misalnya kemunculan TikTok ya. Nah, terutama di kalangan remaja, misalnya ini membuat pemasarkan memikirkan kembali praktik bisnis mereka itu seperti apa gitu. Nah, kita masuk kepada memahami pelanggan. Nah, di sini dalam memahami pelanggan ada dua analisis. Pertama, pemasaran yang berhasil itu mengharuskan perusahaan berhubungan penuh ya dengan pelanggan mereka. Kemudian yang kedua, memahami pelanggan, memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Memang ini tugas yang cukup melelahkan begitu karena selain kita harus berhubungan secara face to face misalnya ataupun dengan berhubungan by phone, itu dirasa cukup menguras mungkin banyak waktu, tenaga dan lain-lain. Tapi memang hasilnya cukup memuaskan juga. Ada pelanggan yang ingin membeli ke tempat kita akibat dari hubungan kita baik dengan pelanggan, yaitu cukup memuaskan. Kemudian di sini akan terjadi produk yang tepat dipasarkan ke pelanggan yang tepat. Nah, dengan cara yang tepat pula. Seperti itu ya. Jadi produk yang tepat dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Nah, di sanalah kita harus bisa mengambil poin itu. Next, nah ini ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu apa sih? Perilaku konsumen itu adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih ya, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, seperti misalnya di situ ada gambar perempuan ya, ini kayaknya gambar kulit hitam begitu, sedang memasarkan susu ya, goat milk. Nah, di sana mencirikan bahwa memang ingin menonjolkan sedang minum susunya itu ya. Di sana memang dia menganalisis bagaimana sih perilaku konsumen itu, apa yang dipelajari. Goat milk ini misalnya dia ingin memunculkan bahwa susunya itu yang berwarna putih dan memang dia sedang dibalut dengan jaring net ya begitu, net sepak bola sepertinya. Itu berolahraga, jadi maksudnya dia minum susu tetap berolahraga, makanya tubuhnya itu sangat sehat, bugar begitu ya, atletis dan sebagainya. Kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 3. Pertama ada faktor budaya, ada faktor sosial, dan faktor pribadi. Kalau faktor budaya ini termasuk di dalamnya itu adalah kelas budaya, subbudaya, dan sosial. Kemudian faktor sosial itu kelompok referensi, keluarga, peran sosial, dan status konsumen. Ketiga, faktor pribadi, ada usia, ada tahap dan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Serta kalau mungkin sekarang adalah faktor media sosial ya, kalau boleh saya tambahkan ada 4 berarti. Jadi bukan hanya budaya, sosial, dan pribadi juga, melainkan faktor media sosial. Itu sangat berpengaruh sekali dan ini merupakan analisis pemasaran, tren pemasaran perilaku konsumen yang baru, di mana kalangan milenial ini lebih senang bereferensi kepada media sosial gitu. Sangat cepat sekali perubahannya. Nah, makanya beberapa perusahaan berlomba-lomba untuk masuk tetap ke media sosial itu. Kita masuk kepada proses psikologi kunci. Nah, ini merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon rangsangan
Di sini rangsangan pemasaran ya yang dimaksud, dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Di sini ada skema misalnya dari rangsangan pemasaran, ada produk dan jasa harga distribusi, lalu rangsangan lain dari segi ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Dibagi dua, ada psikologi konsumen dan ada karakteristik konsumen. Kalau secara psikologi kita akan mempelajari bagaimana motivasi konsumen, persepsi, pembelajaran, dan memori. Lalu ada karakteristik konsumen mengenai budaya, sosial, dan pribadi. Nah, ini ada proses keputusan pembelian, pengendalian masalah pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan pembelian perilaku pasca pembelian. Nah, ini adalah mengakibatkan kepada keputusan pembelian. Jadi konsumen itu memutuskan untuk membeli. Nah, di situ ada pilihan produk, mau yang mana, merek juga banyak, pilihan penyalurnya, jumlah pembeliannya, waktu pembelian, metodenya, dan sampai kepada pembayaran. Itu psikologi itu. Jadi begitu lumayan agak berangkai, tetapi memang itulah hal yang bagaimana pembeli itu bisa memutuskan untuk membeli ke tempat kita. Seperti itu ya. Kita masuk kepada motivasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Tadi ada poin di mana dia ada motivasi. Nah, kebutuhan menjadi motif ya, ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita untuk bertindak. Kemudian kedua, teori yang digunakan adalah teori Freud, teori Maslow, dan teori Herzberg. Ini bisa kalian baca di buku manajemen pemasaran. Nah, ini yang paling terkenal adalah teori menurut Maslow, di mana ada 5 tingkatan seperti piramida. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik ya, di mana yang dibahas di situ ada makanan, ada air, ada tempat berlindung. Kemudian yang kedua, yang kedua ini ada kebutuhan keamanan ya, atau keamanan perlindungan. Jadi manusia itu kalau sudah bisa makan, maksudnya kebutuhan pangannya sudah dipenuhi, maka meningkat lagi kebutuhannya, yaitu dia butuh rasa keamanan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan sosial, di mana dia juga ingin rasa memiliki dan ingin dicintai begitu ya, oleh masyarakat begitu. Kemudian meningkat lagi setelah itu terpenuhi, dia ingin kebutuhan penghargaan diri ya, seperti misalnya pengakuan status ya, seperti itu. Lalu yang paling puncak ini adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana di sini ada pengembangan dan realisasi diri. Jadi dia ingin merealisasikan dirinya untuk misalnya masyarakat dan kebutuhan banyak orang begitu. Ini adalah teori kebutuhan motivasi menurut Maslow. Kita masuk kepada slide yang berikutnya mengenai persepsi. Persepsi ini merupakan proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Ya, jadi kita mempersepsikan seseorang itu seperti apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan proses di mana kita bisa memilih, menerjemahkan itu untuk memasukkan informasi ya. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran. Kemudian persepsi ini merupakan bagaimana kita memandang dunia juga. Jadi seperti apa persepsi kita terhadap produk itu misalnya. Lalu persepsi lebih penting ternyata daripada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Jadi ternyata bukan realitas ya, ternyata persepsi yang lebih penting. Maka dari itu beberapa perusahaan misalnya kayak IKEA itu nggak pernah memasarkan produknya itu misalnya berkualitas dari bahan yang tahan banting dan sebagainya, itu nggak pernah. Tetapi dia mempersepsikan produk-produknya itu ditata sedemikian rupa sehingga dalam satu ruangan yang indah. Kalau ditaruh perabot-perabot IKEA itu, ruangan itu merasa menjadi indah. Nah, itu persepsi masyarakat yang tidak bisa tidak bisa digantikan dengan realitas. Meskipun pada realitasnya itu ya tergantung kepada yang menata ruangan itu begitu. Jadi
Ternyata persepsi itu lebih mempengaruhi perilaku ya daripada dengan realitasnya. Ini terdiri dari persepsi ini ada atensi selektif, di mana ini proses menyortir sebagai besar rangsangan. Kedua, distorsi selektif, kecenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsepsi awal konsumen. Yang ketiga, retensi selektif, ini mengingat poin baik dari produk yang disukai dan melupakan poin dari produk pesaing. Yang keempat ini adalah persepsi bawah sadar gitu ya. Persepsi bawah sadar mereka seperti apa. Jadi kalau sudah ada di alam bawah sadar tuh udah produk itu berarti udah bagus. Seperti misalnya Aqua gitu ya. Minum air mineral pasti larinya misalnya persepsinya ke Aqua atau sekarang ke Le Mineral seperti itu. Sekarang ini masuk kepada pembelajaran, slide berikutnya. Nah, ini merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pembelajaran ini berasal dari interaksi dorongan atau motivasi rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Pendekatan populernya dari pembelajaran ini ada teori pengkondisian klasik, teori pengkondisian instrumental atau operant. Yang ketiga adalah teori pembelajaran melalui pengamatan. Nah, khusus untuk yang poin ketiga ini memang konsumen senang mengamati. Kira-kira di mana yang paling bagus tempatnya, produknya seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa dibaca juga di buku manajemen pemasaran untuk lebih jelasnya. Nah, ini masuk kepada slide yang ke-9, memori. Kalau orang sudah berada di bawah alam sadar, berarti itu dia sudah masuk kepada memori begitu ya. Memori seperti apakah? Nah, di sini ada memori itu penyimpanan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup. Memori dibagi menjadi dua ya, ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu temporer dan terbatas. Kalau jangka panjang itu permanen dan tidak terbatas. Asosiasi merek ini terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi cinta, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek dan node merek. Nah, makanya di sini menurut peta mental hipotesis State Farm, ini State Farm Insurance, ini adalah salah satu perusahaan asuransi di dunia. Bahkan dia sampai membuat skema. Kalau di situ ada gambar orang ya, gambar kepala gitu. Di situ ada dalam jangka waktu lama, aman, responsif, nyaman, mempunyai reputasi yang baik, penyelesaian yang cepat, layanan pribadi, tetangga yang baik, agen yang menjadi bagian lingkungan tetangga saya. Lalu ada asuransi mobil, dapat diandalkan, terpercaya, reputasi baik. Nah, itu adalah beberapa bagian-bagian yang memang bagaimana seseorang itu memproses memorinya. Begitu. Makanya kalau asuransi itu kadang yang ditawarkan apa? Yang ditawarkan tuh kekhawatiran dulu. Bagaimana kalau kamu sakit? Bagaimana nanti sakit itu tidak terduga, mati, kemudian sebagainya, bangkrut gitu. Itu dulu yang dijual. Di mana-mana pasti sales asuransi itu seperti itu. Jadi menanamkan kekhawatiran dulu sehingga kan kita merasa menjadi was-was. Akhirnya kita mau berasuransi. Nah, sampai situ ya istilahnya gambaran marketing asuransi. Kita masuk kepada proses pembelian konsumen. Nah, di sini ada dua ya bagan. Bagan pertama proses pembelian konsumen model 5 tahap. Ada pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Ini adalah 5 tahap proses pembelian konsumen. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ada bagan yang mengatur mengenai langkah-langkah antara evaluasi alternatif dan keputusan pembelian. Jadi dari bawah dulu evaluasi alternatif, kemudian akhirnya terjadi untuk niat untuk membeli. Ini juga dibagi dua lagi. Ada faktor situasional yang tidak diantisipasi dan ada sikap orang lain. Lalu dia baru memutuskan untuk membeli. Ya, ini memutuskan untuk membeli itulah tadi ada tergantung dari dua ini. Bisa menjadi dari faktor situasional yang tidak diantisipasi, misalnya dia situasional, dilihat dari situasinya, misal memang harus membeli produk itu. Kemudian dari sikap orang lain, misalnya orang lain itu menyukai produk itu, dia sampai
testimoninya bagus, kemudian terhadap produk itu ya, komen-komennya gitu, feedbacknya bagus. Nah, maka dia ingin membeli produk itu. Seperti itu kalau di media sosial. Nah, ini juga ada bagian mengenai pasca pembelian konsumen. Nah, di sini ada produk itu ada menyingkirkan produk untuk sementara, menyingkirkan produk untuk selamanya. Ini dibagi lagi, kalau untuk sementara ini menyewakan produk dan meminjamkan produk, begitu ya. Kalau menyingkirkan produk yang selama-lamanya ini memberikan produk kepada orang lain, menukarkan produk, menjual produk, atau membuang produk. Misalnya gini, kita ingin membeli mobil baru, mobil lama kita masih ada nih. Nah, kita ingin menjual mobil lama kita kepada orang lain, atau bisa menukarkan mobil itu, bisa menjualnya ya, membuang mobil. Kalau yang ekstrim sih, kalau emang nggak ada yang udah rongsok mobilnya dibuang aja gitu di kilo ya. Nah, ini bisa yang ketiga items ini untuk dijual kembali dan bisa untuk digunakan. Tapi kalau sudah ingin membuang atau menjual ini, kalau menjual kan langsung kepada konsumen. Kalau membuang ini melalui perantara, misalnya kepada perantara gitu. Maksud membuang produk ini. Jadi dia udah pasrah lah gitu ya, bukan berarti dibuang di kilo tadi ya. Maksud di sini adalah melalui perantara. Lalu yang ketiga ini ada mempertahankan produk, di mana dia menggunakan produk untuk melayani tujuan awal, mengubah produk untuk melayani tujuan baru, dan menyimpan produk gitu. Setelah dibeli itu, konsumen itu hanya ini saja sih yang diperhatikan, maksudnya yang akan terjadi ketika sudah membeli produk itu ya seputar ini saja begitu setelah diteliti. Oke, baik, terima kasih mahasiswa. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalian bisa lebih banyak mungkin menggali ilmu dan pengetahuan dari sumber lain boleh, referensi lain boleh, bisa dari Google, buku, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.